Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 11 Akan menjelaskan materi geopolitik dan geostrategi. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya David Arbi. dan saya Alfia Cahyani. Oke, yang pertama ada geopolitik. Geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografis. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, yaitu berasal dari kata bahasa Yunani, yang berarti bumi yang menjadikan wilayah hidup, sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau bernegara. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu geostrategi. Nah, geostrategi Indonesia memiliki arti yaitu strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Maka dari itu, geostrategi di Indonesia disebut juga dengan pertahanan nasional. Nah, selanjutnya, sejarah geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Yang pertama, melewati masa kolonial. Indonesia mengalami pengaruh geopolitik dan geostrategi dari berbagai kekuatan kolonial, terutama Belanda, yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai jalur perdagangan dan sumber daya. Yang kedua, masa kemerdekaan. Indonesia berupaya membangun identitas nasional dan kebijakan luar negeri yang mandiri dengan fokus pada perdamaian, kerjasama regional, dan non-blok. Yang ketiga, ada masa Orde Baru. Nah, geostrategi Indonesia fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Dengan strategi politik luar negeri, bebas aktif, dan penekanan pada hubungan bilateral dengan negara-negara besar. Faktor geografis yang mempengaruhi geopolitik dan geostrategi Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Indonesia terletak di persimpangan jalur pelayaran internasional yang menjadikan pusat perdagangan dan jalur transportasi penting. Kedua, sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral yang menjadi objek perebutan, pengaruh, dan kepentingan global. Yang ketiga, topografi. Indonesia memiliki topografi yang beragam, dari pegunungan tinggi hingga lautan bebas. Indonesia mempengaruhi strategi pertahanan dan aksesibilitas wilayah. Kepentingan nasional Indonesia dalam geopolitik dan geostrategi. Yang pertama, kedaulatan nasional. Indonesia berupaya menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah dari ancaman eksternal dan internal. Yang kedua, kemandirian ekonomi. Indonesia berusaha mencapai kemandirian ekonomi dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan daya saing di pasar global. Yang ketiga, kesejahteraan rakyat. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Yang keempat, perdamaian dunia. Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan keamanan regional melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Dinamika geopolitik dan geostrategi di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi di Asia Tenggara dalam menarik investasi dan perdagangan global yang memicu persaingan dan kerjasama antar negara. Yang kedua, rivalitas kekuatan besar. Peningkatan pengaruh kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina di Asia Tenggara dalam menciptakan dinamika baru dalam hubungan antar negara. Masalah transnasional. Isu transnasional seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional memerlukan kerjasama regional dan mengatasinya.
geopolitik dan geostrategi Indonesia di era global. Yang pertama, konflik regional. Konflik di wilayah sekitar Indonesia seperti Laut Cina Selatan dapat mengancam stabilitas regional dan mempengaruhi keamanan nasional. Revolusi teknologi. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi dapat membuka peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti cyber security dan kejahatan cyber. Globalisasi. Globalisasi dapat meningkatkan interaksi dan kerjasama antar negara, tetapi juga menimbulkan ketidaksetaraan dan masalah transnasional. Kesimpulan dari geopolitik dan geostrategi. Yang pertama, geopolitik adalah kajian tentang hubungan antara geografi, politik, dan kekuatan negara. Yang kedua, fokus utamanya adalah bagaimana lokasi geografis suatu negara memenuhi kebijakan politik, kekuatan militer, dan hubungan internasional. Kemudian ada kesimpulan dari geostrategi. Yang pertama, geostrategi adalah penerapan strategi nasional yang berorientasi pada penggunaan sumber daya dan potensi geografis untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang kedua ada geostrategi, menekankan pada cara sebuah negara memanfaatkan posisi geografis dan potensi sumber daya untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi dan militer. Dan yang ketiga dalam konteks Indonesia yaitu geostrategi diterapkan melalui wawasan Nusantara sebagai cara pandang untuk menjaga kesatuan wilayah negara. Jadi, geostrategi dan geopolitik saling berkaitan dalam memengaruhi kebijakan suatu negara, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Kemudian, ada pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep ini. Pentingnya untuk menjaga global dan memanfaatkan peluang strategi yang ada. Sekian penjelasan video tentang materi geostrategi dan geopolitik dari kami. Semoga dimengerti. Terima kasih.